Empal gentong Pak Andi. Mau Pak Andi? Cirebon. Enak banget itu, Bu. Enak. Tempat ngumpul-ngumpul Cirebon. Bener. Ada berapa orang? Masih 20 orang. Targetnya berapa orang? WI mana WI lagi? WI sama udah semua. Pak Yomil? Ya udah semua. Sudah. Udah kalau main mulai nggak apa-apa Mas. Baik Pak, siap. Waalaikumsalam. Silakan Pak Samadi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak, saya akan buka. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita bersama bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan seminar hasil penelitian saya yang insya Allah dapat dilaksanakan dengan lancar. Kemudian terima kasih saya ucapkan kepada Pak Kapus Diklat, Pak Maman Sudarisman atas kehadirannya, kemudian Kepala Bidang Perencanaan Bu Puji, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pak Mas Supandi, dan KTU yang baru nih selamat, sukses Bu Amalia Solica, maaf. Kemudian para WI utama, terima kasih atas kehadirannya dan kesempatannya untuk menghadiri seminar hasil ini. WI Madian dan WI Muda semua staf dan penyelenggaraan, perencanaan serta TU yang berkesempatan hadir untuk menyaksikan seminar hasil dan memberi masukan insya Allah. Untuk acara selanjutnya mohon kiranya kepada Pak Kapus untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk sebelum memulai acara ini. Kepada Pak Kapus kami persilakan. Terima kasih Pak Ibu. Yang terhormat Koordinator Bidang Perencanaan Pengembangan Ibu Puji, yang terhormat Koordinator Bidang Penyelenggaraan Pusdiklat BMKG, yang terhormat juga KTU, dan juga yang terhormat para Widya Iswara Utama. Sini sudah lengkap, ada Pak Bowo, Pak Wid, ada Bu Nur, ada Pak Yomil, dan juga Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam pertemuan ini terkait dengan presentasi penelitian dari Mas Imbu selaku peserta Widya Iswara menengah yang sudah diikuti beberapa waktu yang lalu. Dari sekarang akan terkait dengan presentasi hasil penelitiannya. Jadi untuk bisa melangkah lanjut ke jenjang madya. Jadi pada pagi hari ini, di akhir tahun ini kami rencana ada dua kegiatan. Yang pertama hari ini yaitu presentasi hasil penelitiannya Mas Imbu. Yang kedua insya Allah hari Rabu nanti akan ada sertijab KSTUD. Jadi sampai akhir tahun nggak tahu siapa Mas Adit, jadi biar tahun, jadi tahun depan sudah full dipegang oleh Mbak Amel. Jadi itu mungkin. Jadi pada pagi hari ini Mas Imbu akan mempresentasikan hasilnya dengan judul implementasi kebijakan skenario pembelajaran distance learning dalam masa pandemi COVID-19. Dalam kurung studi kasus pemanfaatan media pembelajaran sinkronus pelatihan online BMKG. Jadi terkait pas sekali kegiatannya dengan saat ini di masa pandemi, kita kegiatannya adalah terkait dengan masih banyaknya kondisi pandemi saat ini. Jadi ya makanya kemarin kami edarkan lagi pemberitahuan kepada Bapak Ibu semua bahwa yang masuk
sekarang diperketat lagi sama Ibu. Jadi tidak boleh lebih dari 25% yang masuk ke WFO, jadi yang lain WFH. Silakan saja atur, yang terutama senior yang sudah ya di atas 50 lah, itunya istilahnya ya memang di rumah sudah nggak jadi masalah WFH. Yang penting gitulah, jaga kesehatan semua, karena kemarin agak ramai juga, teman-teman masih banyak yang kena gitu, sehingga diperketat lagi untuk yang masuknya. Surat edaran kemarin juga diingatkan kembali untuk diberitahukan kepada para Bapak Ibu semua untuk menjaga kesehatan, dan juga WFH yang WFO adalah hanya 25%. Itu aja mungkin dari saya. Sekarang silakan Mas Imbu untuk menyampaikan hasilnya, nanti akan dikomentari oleh para WI ini atau juga teman-teman yang lainnya untuk memberi masukan demi keinginan yang ingin dicapai oleh Mas Imbu bisa tercapai. Itu aja. Mungkin silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kapus. Bapak Ibu mohon izin share screen. Pak Kapus. Siap, monggo. Apakah bisa terlihat? Sudah. Jelas, cuman di... Ya. Baik, mohon izin, akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua, penelitian saya kemarin sudah dibahas di agak terlambat ya, sudah dibahas di uji pertama, yaitu tes. Apakah suara saya jelas? Jelas Mas Ibu. Ya, kemudian diberi masukan oleh penguji yaitu Pak Aswad dan Pak Ahmad Sukadi. Judulnya menjadi implementasi kebijakan skenario pembelajaran distance learning dalam masa pandemi COVID-19. Nah, studi kasus yang saya ajukan di sini adalah studi kasus pada PMG ya, pelatihan PMG online angkatan 40. Bapak Ibu semuanya, ini penelitian ini berpijak dari SE nomor 23 tahun 2020, yaitu di mana di sana adalah ada beberapa panduan terkait skenario dalam pengajaran atau metode pembelajaran daripada pelatihan online ya selama pandemi, karena kita selama pandemi ini disuruh diminta beradaptasi para pengajar untuk memberikan pembelajaran secara online. Nah, di sini ada beberapa aktivitas dan produk yang dinilai. Nah, dari sinilah saya terpikir bagaimana sesi kalau di asinkronus, itu kan bisa dinilai dengan baik. Jadi istilahnya peserta mengunduh, di-upload setelah pengajar, mengunduh, kemudian membaca, kemudian diberikan tugas-tugas itu sebagaimana dengan sinkronus yang dulu. Memang kalau sekarang sudah lebih baik karena kita yang sudah memperbaiki. Nah, sebetulnya ini menjadi cikal bakal daripada pelaksanaan ide ini, menjadi cikal bakal daripada pelaksanaan latsar yang telah dilaksanakan kemarin secara online. Kemudian saya mencoba pada saat itu ya, karena sekarang sudah pada saat itu ini pelatihan ini yang berlangsung dari bulan April sampai Mei pada PMG ahli online angkatan 40, saya coba mencari history chat. Nah, kita ke waktu itu menggunakan platform Wizik ya. Wizik yang di mana pengajar memakai video conference yang kita sama-sama tahu, dan peserta menggunakan chatting, tapi juga menggunakan audio conference. Biasanya peserta sih tidak memakai, tidak allow untuk video, hanya chatting. Jadi istilahnya di sana peserta pengajar memberikan materi melalui video, bahkan mungkin dimatikan videonya untuk agar
koneksinya lebih ringan gitu. Kemudian melalui audio conference, pengajar memberikan materi dan peserta menjawab melalui chat. Jarang sekali peserta menjawab atau berdiskusi melalui audio conference. Nah, kita lihat dari data aktivitas sinkronus peserta terkait bertanya, terkait materi, menjawab pertanyaan, terkait materi, menanggapi jawaban pengajar peserta. Ini saya sampel dari PMG ahli online ini yang akan saya jadikan survei atau observasi awal daripada sesi sinkronus ini, yaitu ternyata cuma 11% saja, 11,5% dari chat yang masuk itu terkait materi, gitu. Yang lainnya ya hanya menyapa, saran, menyatakan hadir dan lain-lain. Dan ini tentunya dirasa kurang efektif atau kurang interaktif lah ya. Jadi istilahnya dari sini saya mengadakan survei tambahan di mana survei awal penelitian ini saya memberikan pertanyaan kepada peserta secara online tentang bagaimana sih sebaiknya penyajian materi oleh pengajar dalam sesi sinkronus atau live lah, sesi live gitu pada pelatihan online yang telah dilaksanakan Pusdiklat BMKG. Saya memberikan tiga opsi di mana yang pertama pengajar itu presentasi atau ceramah materi, kemudian tanya jawab, pengajar langsung ya melalui fitur video atau di conference, kemudian atau melalui chat diskusi di LMS, lalu diberikan tugas kuis karena secara asinkronus. Yang kedua, dilakukan presentasi materi tanya jawab oleh pengajar langsung dengan menambahkan metode atau fitur berbeda dari aplikasi lain, lalu diberikan tugas secara asinkronus di LMS. Maksudnya aplikasi lain misalnya kalau di sana tidak ada polling, mungkin ditambahkan pakai aplikasi Menti atau aplikasi yang lain, Slido, atau pakai aplikasi Zoom misalnya tambahannya. Seperti itu. Yang kedua, pengajar memberikan kuis, bahan diskusi atau pertanyaan sebelumnya secara asinkronus melalui LMS dan peserta berdiskusi membahas melalui video, audio conference, chat, fitur berbeda dari aplikasi lain. Jadi diberikan kuis sebelumnya, kemudian yang dipresentasikan itu bukan materi, tetapi kuis atau bahan diskusi yang telah diberikan sebelumnya di LMS gitu. Jadi pengajar tidak memberikan materi satu persatu, hanya bahan diskusinya. Gitu. Yang dimaksud seperti itu. Ternyata peserta banyak memilih sekitar 69% ya, memilih yang B. Jadi mereka ingin pengajar memberikan materi. Nah, survei awal ini membuat penasaran saya sebetulnya gimana sih kualitas daripada sinkronus ini lebih jauh gitu. Bagusnya seperti apa, baik secara metode atau secara interaksinya bagaimana gitu sebaiknya. Apa sudah sesuai harapan apa belum? Serta maunya seperti apa. Itu yang saya ingin ketahui dari survei awal ini. Nah, adapun rumusan masalah dari penelitian saya, yaitu saya ingin mengetahui apakah interaksi yang terjadi dalam pembelajaran sinkronus itu telah sesuai dengan harapan peserta pelatihan. Yang pertama, yang kedua, dan apakah metode digunakan pengajar itu dalam pembelajaran sinkronus, sesi live maksudnya telah sesuai dengan harapan peserta pelatihan tersebut. Nah, tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara sinkronus dengan mengetahui performa dan harapan peserta terkait tekniknya, setting atau skenario aktivitas sinkronus ya yang telah dilakukan. Hal ini tentunya untuk meningkatkan agar kompetensi yang di standar kompetensinya tercapai atau indikator pembelajarannya tercapai ya dalam pelatihan online di Pusdiklat BMKG. Nah, hal ini sangat penting dikaji karena untuk memberikan saran menuju perbaikan kegiatan sinkronus. Sebetulnya kegiatan ini sudah saya kaji, jadi ketika latsar sudah saya terapkan, di mana dari dasar ini kita melihat bagaimana observasi awal itu dilakukan untuk dari survei awal tadi meningkatkan kualitas daripada pelajaran sinkronus. Misalnya
melalui aplikasi-aplikasi tambahan. Nah, penelitian akan dibatasi dengan data yang digunakan, yaitu dari pelatihan PMG tingkat ahli angkatan 40, ya kebetulan di lingkungan Pusdiklat BMG telah dilaksanakan bulan April sampai Mei. 6 April sampai 20 Mei 2020. Nah, pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan data respon 24 butir instrumen kuesioner pelatihan yang disebarkan secara online. Namun memang terjadi kendala karena harus dikejar idealnya karena bacanya 41 orang. Jadi harus dikejar sampai sampel jenuh, istilahnya semua peserta dapat masuk entry data atau memberi respon. Jadi agak lama terkumpulnya respon dari peserta. Kemudian mengapa memilih pelatihan PMG? Karena saya anggap pelatihan ini rutin. Kemudian seluruh satker memang membutuhkan PMG tingkat ahli ya untuk mendukung operasional dan banyak peminatnya ya karena meningkatkan penghasilan. Jadi artinya PMG ahli ini pelatihan berjenjang dan penting. Di sini ada beberapa penelitian relevan terkait virtual classroom, keefektifan e-learning, dan ada yang menelitikan bandwidth yang tepat, kemudian interaksi dalam e-learning, kemudian membandingkan juga ada juga penelitian tentang membandingkan antara klasikal dan daring, kemudian ada juga yang mengkaji dengan flipped learning. Metode penelitian yang saya ajukan yaitu merupakan metode kuantitatif ya dan digunakan dengan analisis model analisis kuadran atau sebetulnya biasa kita kenal dengan important performance analysis. Namun di sini bukan kepentingan atau performanya yang kita kaji, tapi important ini adalah kita anggap sebagai harapan dari peserta dan performance adalah faktanya gitu, kenyataannya yang ada di lapangan atau kinerjanya. Dan dalam penelitian ini dikaji perbandingan persepsi fakta atau kinerja di mana kinerja ini biasanya sebagai variable X dan terhadap ekspektasi atau harapan peserta terhadap sesi sinkronus tersebut yang dilakukan oleh pada peserta PMG ahli online angkatan 40 yang dilaksanakan 6 April sampai 20 Mei. Yang diselenggarakan 6 April sampai 20 Mei. Waktu di tempat penelitian ini dilakukan di Pusdiklat BMKG dalam rentang waktu Juni sampai Oktober. Sebetulnya Juni sampai Oktober, namun sampai kemarin sisa tinggal beberapa orang dan saya tagih, alhamdulillah sudah masuk dan populasi sampelnya seluruh data hasil respon dari 41 orang pada peserta pelatihan PMG ahli angkatan 40. Bapak, Ibu yang saya hormati, ini adalah kuesioner yang saya berikan, di mana variabel yang saya ajukan berdasarkan teori, di mana menurut beberapa teori di situ ada 2 variabel dalam metode sintetis yang sangat menentukan, di mana metode pembelajaran dan interaksi dalam pembelajaran sangat penting diperhatikan dalam sesi sinkronus. Ya, karena ini sangat berbeda dengan tatap muka, di mana metode pembelajaran terdiri dari indikatornya adalah penyampaian konten yang baik ya sesuai dengan online, kemudian penggunaan fitur-fitur yang ada di toolnya, contohnya seperti chat. Nah di sini memang kita biasa dengan chat dan video conference misalnya dari platform Vijik, tapi belakangan kita sebetulnya sudah mengaplikasikan fitur-fitur tambahan seperti quizzes segala macam itu atau word wall dan segala macam yang dikelompokkan dalam berbagai fitur-fitur yang
saya ada 7 ya yang disampaikan dalam pernyataan. Kemudian frekuensi individual respons serta kolaborasi dan feedback yang termasuk interaksi, di mana di sana kita akan ingin mengetahui bagaimana interaksi antara peserta dengan pengajar atau antara peserta dalam sesi pembelajaran secara live atau sinkronus dalam pelatihan online. Bapak Ibu, prosedur penelitian yang saya laksanakan yaitu yang pertama tentunya kami meminta akses kelas LMS, juga link ya. Saya coba pakai link juga di 202 e-office punya Mas Denny. Kemudian kita coba menyusun instrumen berdasarkan teori. Ya, kebanyakan dari buku Virtual Learning dan Gilding Handbook for Synchronous. Banyak saya ambil dari situ, kemudian dari beberapa jurnal juga. Kemudian saya akan validasi pakar, kemudian perbaikan instrumen, kuesioner. Validasi pakar ini tadinya mau ke bidang penyelenggaraan, tapi ternyata banyak kendala. Jadi saya setelah dapat terbalik, setelah saya mohon maaf ini belum direvisi, setelah saya dapat data direkap, kemudian kita bikin validasi empirik dengan perhitungan. Kemudian perbaikan instrumen yang tidak valid untuk diperbaiki. Kemudian membuat instrumen online sebelum kita untuk penyebaran, kemudian kita sebar kembali, kemudian menyebarkan keseluruhan, merekap respon data dan analisis dengan IPA. Yang terakhir ada interpretasi data. Bapak Ibu, teknik analisis data yang saya gunakan yaitu adalah tingkat kesesuaian antara fakta dan harapan, di mana fakta ini kita jadikan variabel X dan harapan Y, di mana jika tinggi tingkat kesesuaiannya, maka berarti bagus metode pembelajaran dan interaksinya daripada sesi pembelajaran sinkronus. Dan analisis kuadran model IPA konsepnya adalah yang dibagi menjadi 4 kuadran, di mana kuadrannya berjalan secara clockwise, di mana 1, 2, 3, 4, di mana 1 adalah prioritas pertama, kedua adalah prioritas prestasi, ketiga adalah berlebihan, yang keempat adalah prioritas rendah. Hasil dan pembahasan. Bapak Ibu, di hasil pengujian data secara empirik yang saya katakan tadi, karena validasinya tidak bisa disebar, jadi saya lakukan validasi empirik, di mana 4 peserta respon dimasukkan dalam saya rekap, kemudian kita berikan perhitungan alfa kerombah dan nilai R, hitung, didapat bahwa ternyata semua valid dan alfa kerombahnya 0,9 dan 0,81. Untuk Y ini kebetulan saja, jadi saya anggap ini sangat bagus karena valid dan reliable. Nah, di sini dari median kita lihat ada wajar memang, karena yang kuning ini adalah harapan, di mana harapan biasanya memang peserta harapannya cukup tinggi, dan kemudian faktanya biasanya mereka membuat fakta sesuai dengan keadaan yang mereka alami. Namun ternyata standar deviasinya masih merapat, jadi ini adalah wajar dan normal di standar deviasi antara X dan Y. Kalau kita lihat dari mediannya terhadap nilai maksimum, memang kalau diharapkan karena dia hampir rata, jadi selisihnya hanya nggak nyampe 0,1 tapi 0,09, sedangkan untuk selisih median dengan nilai maksimum di fakta atau kenyataan atau kinerja, kita lihat memang hampir separuhnya 50%. Nah, ini sebetulnya dari sini saja kita bisa lihat indikasi bahwa sesi ini berdasarkan variabel metode yang diberikan serta interaksinya belum memuaskan peserta.
Nah, ini adalah rekapitulasi data harapannya. Ini ada rekapitulasi data harapan, semua valid dan nilai Fakombahnya 0,81 dan 41 peserta. Ini adalah faktanya di respon fakta atau kinerjanya daripada sesi pembelajaran sinkronus, dan ini adalah tingkat kesesuaian di mana rata fakta atau kinerja dan harapan kita sandingkan, kita kelompokkan, kemudian kita hitung dengan rumus tadi, dan hasilnya kesesuaiannya adalah bisa kita lihat. Nah, ini dibagi dalam beberapa variabel dan indikator. Nah, di sini kita bisa langsung melihat di mana antara rata yang dimediankan itu, jika dia X-nya lebih kecil, maka dia di sebelah kiri. Kalau Y-nya lebih kecil, berarti dia di sebelah bawah. Jadi langsung bisa kita lihat kuadrannya dengan data angka tersebut. Namun di sini kita bisa menggunakan Microsoft Excel juga. Nah, ini adalah hasil daripada olah data selanjutnya, di mana hanya respon individual sesi sinkronus yang memiliki nilai tingkat kesesuaian di atas 50%. Nah, ini tentunya kalau kita lihat dari kisi-kisi di mana respon individual itu pertanyaannya lebih bersifat subjektif, sehingga yang mungkin walaupun valid mungkin bisa kita perbaiki nantinya, di mana pertanyaan ini memerlukan observasi lebih dalam gitu. Jadi mungkin bisa istilahnya ini tidak menjadi sesuatu yang mungkin bisa diperhatikan, tetapi tidak terlalu signifikan. Nah, terus antara fitur juga cukup, artinya dalam beberapa indikator ini tidak ada yang di atas 50%. Artinya peserta kurang puas dengan pelaksanaan sesi sinkronus dalam pembelajaran tersebut dalam pelatihan online ya. Nah, di sini ada dari analisis kuadran kita lihat terdapat satu sub indikator yang menjadi prioritas utama, artinya ada di kuadran 1. Dan ini adalah urgent untuk diperbaiki. Kemudian ada 8 yang harus dipertahankan, artinya sudah bagus, dan 3 yang terasa berlebihan atau harus diobservasi lebih dalam. Dan sayangnya ada 12 subindikator yang harus segera ditangani. Namun Bapak Ibu perlu kita ketahui di sini, dari 12 ini bukannya harus dibuang indikatornya, tetapi kalau kita lihat karena dia rentangnya antara maksimum dan minimum tidak jauh, jadi sebetulnya tidak terlalu signifikan juga. Jadi ini adalah sebuah dasar awal aja untuk warning istilahnya, bahwa hal tersebut harus diperhatikan lebih lanjut. Karena kita lihat di sini, kalau dilihat dari medianya mungkin akan berbeda kalau memakai rata-rata, karena di beberapa teori yang saya baca harus memakai median bukan rata-rata. Tapi kalau pakai rata-rata mungkin banyak yang masuk di prioritas utama daripada kuadran yang 12 ini. Dan kesimpulan daripada dasar dari penelitian saya adalah di mana interaksi yang terjadi dalam pembelajaran antar pengajar dan peserta serta antar peserta dan juga metode pembelajaran diberikan oleh fasilitator itu belum sesuai dengan harapan peserta pelatihan, sehingga perlu ditingkatkan atau diperbaiki. Yang kedua, metode pembelajaran harus disesuaikan dengan fitur yang digunakan, karena masing-masing fitur mempunyai hasil respon yang berbeda. Dan fitur harus segera diupdate karena perkembangan teknologi yang begitu cepat yang menuntut adaptasi pengajar atau fasilitator.
Dan ini ada daftar pustaka. Kemudian terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Mohon arahan dan saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak Ibu semua kalau jika ada masukan atau pertanyaan. Terima kasih. Iya, Mas Imbu. Mas Monggo, Imbu, monggo. Ya, izin Pak Kapus, Pak Ibu, Bapak Koordinator. iya Bu. Saya belum mau nanya sebentar. Mungkin sebaiknya mekanismenya ada moderatornya ya supaya tidak. Siapa yang mau nanya, siapa yang saya jawab gitu seperti itu. Mungkin saya usul Bu Puji yang menjadi moderator, Bapak. Ya, mohon izin Bu Puji kesediaannya. Baik Bu Nur, terima kasih atas pemilihannya sebagai moderator. Ya, izin Pak Kapus, Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih Pak Imbu atas presentasinya dari hasil penelitiannya. Penelitiannya ini sangat menarik sekali. Monggo Bapak Ibu semuanya, jika ada masukan, pertanyaan, saran, dan lain sebagainya. Ini waktunya sampai jam berapa ya Mas Imbu? Selesainya ya? Selesainya Bu. Ya. Kalau Zoom-nya sampai jam 12 itunya jamnya, alokasi waktunya. Ya, terima kasih. Monggo Bapak Ibu silakan. Jika ada yang mau disampaikan dalam presentasinya Mas Imbu tadi terkait dengan apa ya Mas tadi ya? Sinkronus gitu ya. Ya, sesi sinkronus. Sesi sinkronus di pelatihan PMG online angkatan ini yang diambil contohnya angkatan 40 ya Mas ya. Iya. Ya, monggo Bapak Ibu. Pak Bowo, Ya. Udah bersenek, Bu. Monggo Pak Bowo, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pertama, apresiasi kepada Mas Imbu yang sudah memaparkan hasil penelitian penelitiannya dan juga menjadi tugas kemarin. Mas, mungkin saya perlu klarifikasi khususnya pada hasil dan pembahasan itu tadi kan ada grafik yang kayak envelope grafik ya. Kemudian di tengah itu fluktuatif besar, tapi atas bawah kalau nggak salah sekitar 0, sekian sampai 5. Nah itu apa aja yang ada di situ? Barangkali bisa dijelaskan. Dan saya perlu belajar banyak dari apa yang dipaparkan Mas Imbu. Mungkin nanti bisa share referensi referensi yang dipakai. Siapa? Sehingga mungkin saya bisa ikut baca-baca lebih mendalaminya. Nah kemudian dari materi atau permasalahan yang Mas Imbu identifikasi, kemudian barangkali pertanyaannya, kenapa harus pakai metode pengolahan data seperti yang Mas Imbu lakukan seperti itu? Maksudnya pemilihan metode ini loh, metode kuantifikasinya dari permasalahan yang Mas Imbu lihat dalam penelitian. Sementara itu barangkali Mas Imbu. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Monggo Pak Imbu. Baik. Bisa langsung dijawab. Izin share screen lagi. Mana tadi? Kok nggak ada? Sudah terlihat, Ibu? Belum ya? Belum. Oke. Ya. Ya, mungkin ini ya, Pak. Iya. Nah, ya. Baik, Pak Bowo, saya akan coba menjawab di mana
di sini yang kuning ini adalah harapan peserta di model kuesioner ini. Kan kita berikan beberapa pernyataan di mana antara harapan dan kenyataan fakta itu kita sandingkan. Nah, biasanya peserta itu memberikan respon harapan yang tinggi terhadap beberapa pernyataan positif. Saya di sini di analisis IPA ini biasanya kita beri pernyataan yang positif semua gitu, artinya standarnya gitu kan. Nah, karena dari teori ini kita temukan bahwa untuk metode sinkronus yang variabel yang sangat menentukan adalah konsepnya, harus dipikirkan gimana konsepnya dan interaksinya, karena lain daripada yang lain, kita tidak tatap muka. Di situ juga di teori juga saya berikan apa saja yang menjadi keberatan atau objektif daripada objection daripada pengajar dan fasilitator dalam pelaksanaan training online ini. Nah, tentunya di sini warna kuning ini sangat wajar karena peserta merespon tinggi atas keinginan peserta sangat tinggi, punya ekspektasinya sangat tinggi terhadap kuning itu yang atas jangan. Gimana Pak? Gimana Pak? Kuning itu yang di atas ya? Iya Pak, betul Pak. Warna kuning ini kan rata X, di mana di sini ada rata Y, di sini adalah harapan atau ekspektasi peserta. Jadi terhadap ekspektasinya peserta biasanya memberikan ekspektasi yang tinggi. Tapi ketika dia sudah melaksanakan, dia berharap seperti itu, ternyata tidak ada misalnya di situ ada penggunaan fitur polling, nah, ternyata tidak ada, dia akan memberikan nilai yang rendah tentunya. Nah, tetapi standar deviasi daripada data yang masuk antara X dan Y, antara fakta dengan harapan itu menunjukkan tidak terlalu berbeda jauh gitu loh Pak. Demikian Pak. Kemudian mengenai sharing informasi nanti akan saya coba nanti japri ke Pak Bobo terkait dengan pustaka tentang IPA ini dan sinkronus. Kemudian mengapa harus pakai IPA? Nah, memang dari survei awal yang saya lakukan, di mana saya melihat history chat daripada WIZIK ini, saya lihat, peserta ini memang kebanyakan yang respon paling beberapa orang. Dari chat 25 chat itu ternyata cuma 2 chat yang berhubungan dengan materi. Nah, ini sangat istilahnya sangat kurang efektif gitu. Kalau tidak termasuk kategori yang memang interaktif tetapi kurang efektif. Nah, ini kalau hanya memakai chat dengan audio conference. Bahkan di video conference aja pengajar diminta untuk mematikan video di WIZIK karena takut nanti drop koneksinya. Kemudian kita coba survei awal, yang kita dapat di situ memang dari 3 opsi itu, cuma dia ingin setelah memberi materi terus ditambahkan aplikasi lain supaya fiturnya lebih lengkap kalau tidak ada di WIZIK tadi gitu. Itu peserta rata-rata menginginkan fitur tambahan untuk lebih interaktif. Nah, kita menggunakan IPA ini, kita coba gali teori apa sih sebetulnya yang harus dipenuhi dalam istilahnya pembelajaran sinkronus ini. Kita coba kita kasih ke peserta apa benar seperti itu gitu, apa perlu itu gitu. Memang peserta itu menginginkan hal itu, dan setelah kita coba di PMG ahli, karena tidak ada ya pasti rendah, kalau ada bagus gitu nilainya Pak. Jadi kita ingin dari metode IPA ini ingin sampai melihat detail apa saja yang kira-kira diperlukan, memang benar-benar diperlukan
peserta supaya lebih sesinya lebih menarik, lebih interaktif, dan tentunya bukan hanya sekedar yang penting ini objectionnya kebanyakan sekedar istilahnya demo saja gitu, seperti demo masak, tapi memang indikator pembelajarannya juga tercapai, tapi tidak menyiksa, istilahnya tidak istilahnya tidak merasa kelelahan gitulah peserta, karena ada beberapa hal dalam pembelajaran online ini yang dikaji dalam penelitian tidak bisa bertahan lama stay online di dalam kelas virtual. Mungkin demikian, Pak. Oke. Ya. Ya, maaf. Memang menarik ini utamanya stay online lama. Barangkali ini dalam tanda kutip semacam permasalahan untuk kelas online ya. Iya, di sisi lain mungkin kita perlu mengejar materi harus selesai, tapi di sisi yang lain durasi ini juga istilahnya daya tahan untuk melototin laptop terus-terusan misalkan, itu juga menjadi pertimbangan yang lain. Barangkali itu yang perlu menjadi bahan pertimbangan. Kemudian pertanyaan Mas, ini surveinya pada saat sedang berjalan atau pada saat sebelum berjalan kelas atau setelah berjalan kelas? Ya, survei ini setelah kelas selesai sih, Pak. Survei setelah kelas selesai. Ya, waktu itu pun agak sulit karena harus dikejar. Saya ingin dari yang survei awal malah cuma 39 Pak maksimal, tapi alhamdulillah ketika kita melakukan IPA ini 41 orang lengkap. Oke. Ya, makasih Mas. Makasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Bowo atas pertanyaannya tadi terkait, ada 3 ya Pak ya tadi ya pertanyaannya terkait dengan grafik. Di situ ada grafik yang berfluktuasi gitu ya antara median batas rata-rata yang maksimum dan minimumnya. Kemudian terkait metode yang dipakai di sini, Mas Imbu memakainya dengan metode IPA gitu ya Mas ya? Iya, Bu. Importance performance analysis. Iya, Bu. Perbandingan ya? Analisis kuadran, Bu. Kalau biasanya kita sebut sama aja analisis kuadran. Yaitu menunjukkan perbandingan antara persepsi fakta gitu ya Mas ya? Dengan yaitu disimbolkan dengan variabel X terhadap dengan ekspektasinya dan harapan ya variabel Y. Kemudian mengenai survei tadi dilaksanakan setelah kelas berlangsung. Oke, baik Bapak Ibu. Pak Bowo bagaimana? Sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Monggo Bapak Ibu semuanya. Bu Puji. Ya Pak, monggo Pak Maman. Ya, baik. Terima kasih. Makasih Mas Imbu. Saya langsung di kesimpulan dan saran aja. Di sini kan simpulannya kan Mas Imbu menyatakan bahwa interaksi yang terjadi dalam pembelajaran antara pengajar maupun antara pengajar dan peserta ataupun antar peserta di sini adalah, dan juga metode pembelajaran yang diberikan oleh fasilitator belum sesuai harapan peserta pelatihan. Nah, sekarang ini yang diharapkan oleh peserta itu bagaimana, sedangkan pengajarnya itu bagaimana. Mungkin tadi saya mohon maaf kalau tidak fokus banget tadi mendengarkan yang tadi Mas Imbu sampaikan. Jadi di sini maksudnya yang ingin saya tanyakan harapan yang diinginkan oleh para peserta itu gimana sih yang menurut Mas Imbu itu, artinya dari kesimpulannya dan juga metodenya tuh yang sebaiknya yang harus bagaimana gitu. Itu aja dulu Mas Imbu. Terima kasih. Baik Pak Kapus, terima kasih. Bu Puji, mau izin jawab. Baik Pak, terima kasih Pak Kapus. Ya tentunya Pak kita memberikan kuesioner berdasarkan teori di mana ada 2 variabel dan 7 kalau tidak salah 7 indikator 1, 2, 3, 4, 5, 6 indikator untuk kita
diberikan di mana dalam metode pembelajaran tersebut diuji bagaimana harapan dan kenyataan yang ada di lapangan. Nah, di sini berdasarkan teori dari beberapa buku, di mana dalam penyampaian konten peserta diberikan pernyataan bagaimana bahan diskusinya, apakah menantang atau tidak, gitu kan. Kemudian bagaimana pengajar apakah sudah baik dalam dalam memberikan materi, ya tidak hanya dengan ceramah atau tanya jawab saja. Kemudian di metode pembelajaran juga diberikan indikator penggunaan fitur, apakah di sana ada fitur-fitur seperti email misalnya atau Google Form dalam pembelajaran, kemudian polling misalnya apa dipakai polling atau tidak untuk jajak pendapat misalnya, kemudian pakai chat atau tidak gitu misalnya sekali, atau pakai whiteboard misalnya untuk ekspresi. Kemudian audio conference pasti tentu ada kita pakai, makanya di situ ada di 2. Chat juga kita biasa pakai, apakah pakai video misalnya atau pakai icon. Misalnya di Zoom kita tepuk tangan, kita kasih icon senyum, atau kita pakai applause misalnya, itu dipakai atau enggak. Nah, untuk interaksinya kita di sana ada indikator frekuensi Pak berdasarkan teori, di mana peserta ditanya apakah dia sering menanggapi pertanyaan. Itu sering artinya lebih dari 3 kali atau selalu berada dalam kelas misalnya, stay online. Kemudian yang terakhir yaitu indikator feedback. Misalnya di feedback ini apakah pengajar memberikan feedback di akhir sebagai evaluasi pembelajaran. Mungkin demikian Pak Kapus, maka dari pernyataan ini, dari indikator inilah yang ditanyakan peserta apakah mereka mengalami hal-hal yang dinyatakan dalam diturunkan dari indikator dan variabel dalam kuesioner. Demikian Pak Kapus, saya kembalikan Bu Puji. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kapus. Bagaimana Pak? Masih ada kelanjutan pertanyaan atau masukan? Oke, Assalamualaikum Bu Puji. Saya mau tanya ini. Ya, Pak Agus ya. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Mas Ibu, tenaga semuanya. Ini luar biasa nih, Mas Ibu membuat suatu tulisan yang kaitannya untuk salah satu persyaratan yang akan menjadi Wikimedia ya. Ini Mas, tadi saya tertarik dengan popularization sample ya. Tadi Mas Simbo fokus pada PMG ahli angkatan 40 saja ya, yang diteliti ya, kalau nggak salah begitu. Mungkin ini kan baru sebagai syarat untuk muni, oke lah, oke nggak masalah. Cuma nanti dikala kita membandingkan untuk population sample itu, ini mohon maaf ini pesertanya ini berapa orang ini? Peserta pelatihannya berapa orang ini? 41 Pak, ini sampel jenuh jadi semuanya kita ambil. Nah, maksud saya begini, kan kalau dalam dunia penelitian tuh kalau nggak salah ini ya, ada penelitian melalui kuantitatif dan kualitatif ya. Data populasi itu minim kita dapat harus 100 orang. Alangkah baiknya, mungkin ke depannya nih ya, kalau kita untuk mendapatkan suatu gambaran yang signifikan dari suatu pelatihan, mungkin ya Pak ya, ini mungkin kita ada beberapa angkatan yang kita gabungkan menjadi satu, sehingga nanti mungkin akan menjadi mewakili itu dari suatu bentuk pelatihan yang diolah tadi secara signifikan oleh Mas Ibu. Jadi kita bisa memberi suatu kesimpulan dari pelatihan PMG ahli dari angkatan berapa itu ya, bla 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 sampai itu selesai. Mungkin jadi mendapatkan gambaran, karena ini saya beranggapan bahwa hanya satu angkatan, ya jumlah populasinya juga hanya 40, belum sampai 100. Mungkin ini kita terjebak dalam suatu kaidah itu aja. Tapi seandainya oke nggak masalah nih Mas, ini juga bisa dipertahankan, ini sebagai dasar nanti ke depannya untuk mengambil kesimpulan dari pelaksanaan pelatihan yang ini kita lakukan. Mungkin dari beberapa diklat teknis itu kita lakukan review ulang untuk melakukan penelitian kembali, ya gitu loh. Jadi dari angkatan 1, angkatan 2, populasinya kita makin banyak, datanya kan makin bagus begitu ya. Jadi bisa mewakili, pun juga tidak tutup kemungkinan dengan
pelatihan teknis lainnya gitu. Ini kan yang diambil kan PMG ahli nih. Mungkin dengan pelatihan teknis yang berkelompoknya sama itu kita gabungkan juga. Nanti sehingga pada saat kita mengambil keputusan dalam suatu kaidah-kaidah pelatihan yang kita lakukan akan menjadi gambaran, ya. Jadi kita bisa mengeksekusi. Jadi ini yang harus kita lakukan. Tapi ini nggak apa-apa. Ini juga menurut saya ini juga bagus. Jadi teorinya ini. Jadi kita nanti tinggal mengambil datanya aja yang berapa angkatan-angkatan itu kita gabungkan gitu. Mungkin itu yang Mas Imbo. Saya kira itu Bu, cuma ini masukan aja kira-kira. Tapi ya oke, saya ini suatu pencetusan gagasan awal yang kita akan tindak lanjuti untuk meneliti kawan-kawan lain yang untuk nanti klaster pelatihannya itu khusus. Jadi nanti kan ada PMG itu PMG 1, 2, 3, banyak angkatan berapa gitu digabungkan jadi satu. Kemudian nanti diklat teknis peralatan meteorologi berapa itu gabungkan jadi satu begitu. Kemudian ya diklat-diklat yang lainnya gitu. Jadi kita nanti pada saat mengambil keputusan dan terkait dengan perbaikan-perbaikan kita sehingga mungkin bisa mewakili itu. Mungkin itu ya. Terima kasih Mas Imbo, luar biasa. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Agus atas masukannya. Mas Imbo mau merespon masukannya Pak Agus? Boleh Bu, sedikit Silakan. saja. Ya, makasih Pak Agus. Memang sebetulnya idealnya sih beberapa pelatihan dari PMG kita garap. Cuma kan terbatasan waktu dan itu hanya dari satu angkatan aja susah sekali mendapatkan responnya. Respon daripada kuesionernya cukup lama kita dapatkan sampai jenuh gitu, sampai 41 orang sesuai dengan jumlah pesertanya. Nah, ini juga keterbatasan. Namun Pak Agus tindak lanjut sebetulnya sudah dilakukan dari survei awal tadi, survei awal yang kita lakukan, kita lihat dari historis chat, kemudian kita lihat dari observasi daripada 3 bentuk formasi skenario pembelajaran yang kita tawarkan, mau dipilih yang mana, kita lihat itu juga udah menjadi dasar bagi kita. Oh ternyata peserta tuh memang pengen sebetulnya memakai aplikasi lain, tool yang banyak itu untuk membuat pembelajaran secara sinkronis lebih interaktif, dan kita sudah terapkan bersama-sama. Tentu Pak Agus sudah satu tim juga dengan saya di KBN, di mana kita coba lebih interaktif, di mana sesi sinkronus itu dapat berjalan dengan lebih menarik dan kolaboratif dengan aplikasi-aplikasi tambahan yang ada, bahkan gratis. Mungkin demikian Pak Agus, Bu Puji. Terima kasih. Terima kasih Mas Imbo atas responnya ya terkait sampel ya, populasi sampel semakin banyak semakin bagus. Tapi mungkin ini menjadi PR bersama lah ya Mas Imbo ya. Bukan Mas Imbo aja, karena kan kawan-kawan ke depannya iya Pak Agus juga gitu. Iya, bagaimana dengan diklat-diklat yang lain gitu ya terkait dengan sinkronus ini. Silakan. Terima kasih Pak Agus Prasesto atas masukannya. Silakan Bapak Ibu semuanya. Izin Bu. Ya Bu Nur ya. Kayaknya ada yang Pak Wid. Oh iya. Ya, Bu Nur dulu lah. Udah tua Pak Wid. Udah tua. Saya lebih tua. Siap. Bu Nur. Terima kasih Ibu Puji, moderator. Mas Imbu, selamat sudah menyelesaikan KTI-nya untuk uji kom ke WI Madya. Ya, penjenjangan ke diklat menengah ya, namanya menengah ya. Ya, judul menarik dari mulai judul ya. Ini memang ada dispute antara pembelajaran jarak jauh atau distance learning dengan online ya. Tetapi mungkin tidak dimasalahkan di situ. Kemudian metode juga menarik. Metodenya menarik juga ya. Yang saya mau himbau mungkin buat Mas Imbu juga buat kita semua WI ya, di slide 4 itu Mas Imbu menunjukkan bahwa ada hasil kuis atau hasil dari
dari Ini, Bu. review, ya, betul. Hasil review bahwa kita katanya kurang aktif ya, kurang pembahasan materi terhadap. Halo, apakah bisa didengar? Bisa, Bu, bisa. Ya, terima kasih. Ya, kurang dari WI-nya, dari kita, dari pengajar ataupun dari pengajar teknis itu kurang interaktif dengan harusnya kita yang menuju korupsi harusnya lebih interaktif meskipun di penyampaian materi ya. Hemat saya begitu. Saya sendiri kalau menggunakan yang sinkronus, yang Zoom ataupun Wizik itu selalu mengusahakan peserta itu interaktif, selalu melontarkan pertanyaan. Halo, Bu, putus, Bu. Bu dulu. Tes. Kalau bisa didengar suara saya? Halo? Halo, Bu Puji?